Nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Otak monyet. Setiap negara pasti memiliki makanan khas yang menjadi ciri khas yang sangat unik dan juga menyatu dengan kebudayaan dari negara tersebut. Nah, makanan ini tuh bisa dibilang mengerikan dan juga termasuk makanan dilarang karena dianggap menyiksa binatang. Makanan itu adalah otak monyet, guys. Mitosnya sih dapat menambah stamina, sekaligus menjadi obat kuat untuk melakukan hubungan seksual dan menyembuhkan impotensi. Ada dua cara penyajiannya nih, guys. Pertama, otak monyet itu bakal dimasak dan dibuat jadi hidangan semacam sup gitu. Terus cara keduanya dengan memakan otaknya langsung dari tengkorak monyet yang masih hidup. Ngebayanginnya aja udah nggak banget deh. Menurut penelitian, mengonsumsi otak monyet bisa menyebabkan penyakit Creutzfeldt-Jakob yang dapat menyebabkan demensia bahkan kematian. Tuh, masih pada mau nggak makanin otak monyet, guys? Terenggiling. Kita semua tahu penduduk Tiongkok punya selera makan yang unik selama ini. Dan daging terenggiling adalah salah satu contoh yang banyak mereka santap. Kalau ngomongin soal terenggiling di dunia, sebenarnya hewan ini termasuk fauna yang terancam punah. Banyak orang yang memburu cuma karena ingin mengambil sisiknya. Tapi sebenarnya, ada larangan pemerintah yang sangat jelas supaya terenggiling tidak diperdagangkan atau dikonsumsi oleh masyarakat Tiongkok. Belum lagi ada rumor serem soal terenggiling yang dianggap sebagai tersangka utama penyebar COVID-19. Tapi walaupun udah dilarang, masih ada aja orang-orang ngeyel yang demen menyantap terenggiling. Katanya sih ada banyak khasiat yang mereka dapatkan kalau mengonsumsi hewan ini. Terus sering diperdagangkan sebagai bahan obat-obatan. Bener apa enggaknya aku sih nggak tahu ya, guys. Tapi lebih baik kita bahas soal perlindungan hewan aja deh ya. Kejam banget nggak sih kalau satu spesies harus punah karena keserakahan manusia? Cuma ya masih aja kita nggak peduli. Contohnya ulah Simbalin asal Tiongkok ini nih. Dengan bangganya dia selalu memposting kuliner terenggiling dalam akun Wipunya. Buat yang belum tahu tentang Wipu, itu adalah semacam aplikasi blog yang dipakai sama masyarakat Tiongkok. Nah, di aplikasi itulah Simbalin ini sering membagikan postingan kuliner ilegalnya. Testis ayam. Menjadi salah satu makanan yang cukup populer di Tiongkok, ternyata nih guys, testis ayam tuh punya banyak manfaatnya dong. Walaupun terlihat menjijikan, tapi katanya tuh guys bisa ningkatin kehebatan buat para pria, sama mencerahkan warna kulit untuk cewek-cewek. Ya, buat kalian yang nggak tahu guys, makanan ini tuh disebut sebagai kaisi di negara tirai bambu dan punya ukuran yang bervariasi serta terlihat seperti sosis loh. Banyak yang bilang sih rasanya itu lebih kuat daripada daging ayam pada umumnya. Dan kalau kalian mau coba, biasanya testis ayam tuh lebih sering dimakan pakai nasi, mie, ataupun keduanya. Jangan kaget ya guys kalau pas kalian makan testis ayam, nantinya mereka tuh bakal ngeluarin cairan pas di telur perjaka. Kalau ngomongin makanan berbahan telur yang berasal dari negara Tiongkok, pasti kan nggak pernah kan denger yang namanya telur perjaka? Tapi kalau di Tiongkoknya langsung sih memiliki nama tongce. Pembedanya itu pas kita ngerebus telur kan pakai air keran. Sedangkan untuk membuat telur tongce harus menggunakan air kencing perjaka. Perjaka di sini tuh maksudnya anak laki-laki yang berusia di bawah 10 tahun ya guys. Nah, jangan heran ya guys, pas musim semi, banyak ember disebar ke pintu-pintu sekolah SD untuk mengumpulkan air seni. Jadi awalnya tuh, telur bakal direbus dulu pakai air tawar biasa. Kalau udah mateng, telurnya tuh bakal diretakin sedikit, supaya nanti pas direbus lagi pakai urin, bisa meresap sampai ke dalam. Waktu perebusan menggunakan urin, memakan waktu seharian penuh karena menggunakan api kecil. Menurut mitosnya sih, telur ini bagus buat kesehatan dan dapat mencegah terkena stroke. Wah, ada-ada aja ya. Tertarik nggak guys buat nyobain telur ini? Buaya. Mungkin buat kebanyakan orang di luar Tiongkok, buaya tuh nggak pernah jadi pilihan untuk disantap. Tapi apa sih yang nggak dimakan sama penduduk negeri tirai bambu ini? Banyak hewan liar yang mereka santap, bahkan buaya sekalipun. Iya, sejak zaman dinasti Ming pada abad ke-16, orang-orang Tiongkok tuh doyan banget makan daging buaya. Alasannya ya sama kayak terenggiling sebelumnya. Nenek moyang mereka tuh bilang daging buaya itu sangat berkhasiat, banyak gizi, dan bisa menyembuhkan penyakit. Salah satu penyakit yang bisa disembuhkan adalah penyakit asma. Nah, gara-gara ini juga lah terjadi permintaan tinggi dari peternakan buaya di Afrika. Sebanyak 85% ekspor buaya pergi ke negara Tiongkok, Hong Kong, dan juga Taiwan. Saking banyaknya, tahun 2015 lalu hasil ekspor buaya dari negara-negara Afrika ke Tiongkok mencapai 196 juta dolar guys. Gokil banget ya kura-kura. Sering dijadiin sebagai makanan penutup di negara tirai bambu, cangkang kura-kura ini ternyata menjadi salah satu makanan unik loh. Banyak orang percaya kalau makanan ini memiliki beberapa khasiat seperti membantu pertumbuhan otot, meningkatkan sirkulasi, sampai mengembalikan fungsi ginjal juga guys. Bahkan ada yang bilang kalau cangkang kura-kura ini bisa membuat kulit lebih halus dan juga mengurangi demam.
Kalau di negara Tiongkok, cangkang kura-kura lebih sering disebut dengan turtle shell jelly, memiliki warna hitam dan sering dimakan sambil dicampur menggunakan madu. Katanya sih biar rasa pahitnya jadi nggak berasa banget guys. Tapi walaupun begitu, ternyata banyak juga yang percaya kalau makanan tersebut sebenarnya nggak terbuat dari kandungan kura-kura alias diisi bahan lain. Waduh, kalau mau makan ini, kalian harus hati-hati perhatiin tokonya yang benar. Tahu busuk. Yang namanya makanan busuk ya seharusnya dibuang. Bener gak guys? Tapi di negara Tiongkok, mereka tuh punya makanan super unik dari olahan tahu yang udah busuk. Nama makanannya di Tiongkok adalah chow tofu. Buat para pendatang sih, biasanya nyebut tahu itu sebagai stinky tofu atau tahu busuk. Sebenarnya dikatakan tahu busuk karena merupakan hasil fermentasi dengan waktu yang cukup lama. Nah, kalau udah busuk tuh guys dan juga baunya menyengat, tinggal digoreng, dikukus, atau direbus aja. Dan saat menjadi hidangan, baunya tuh gak bakalan separah waktu sebelum dimasak. Jadi tahu tersebut ditemuin oleh Huang yang merupakan pedagang tahu pada masa dinasti Qing. Suatu ketika tahu jualannya nggak habis kemudian disimpan ke dalam toples. Si pedagang sangat terkejut waktu tahu tahunya berbau busuk. Alih-alih membuangnya, dia malah sempat mencicipi dan ternyata rasanya enak guys. Nah, sejak saat itu tahu ini menjadi terkenal serta disukai masyarakat Tiongkok. Anak tikus. Otak monyet sama buaya aja udah bikin kita mual dan geleng-geleng. Gimana lagi kalau kita disuruh menyantap anak tikus? Hah, makin gila lagi nih kalau kalian tahu anak tikusnya itu dimakan hidup-hidup guys. Nggak ngerti lagi deh sama selera orang yang ada di video ini. Ini orang nggak takut keracunan kali ya? Banyak bakteri sama virus loh di badan tikus itu. Kata Dr. Robert M. Miller dari Institute of Public Health di New York, bahkan tikus yang bersih sekalipun bisa menyebarkan banyak bakteri, penyakit, dan virus lewat tubuh mereka. Maka dari itu, mengonsumsi tikus sangatlah terlarang. Bahkan pemerintah Tiongkok pun udah melarang praktik ini guys. Tapi masih aja ada beberapa pihak yang diam-diam menyajikan hidangan tikus ini. Nah, terkait bapak yang ada di dalam video tersebut, semoga sih masih baik-baik aja ya. Guidak. Sering disebut sebagai guidak atau kerang laut, makanan ini tuh guys banyak ditemukan di depan restoran negara Tiongkok dan menjadi salah satu makanan khas mereka loh. Kerang ini mempunyai beberapa nama sebutan seperti mirugai, kerang belalai gajah, ataupun kerang raksasa. Soalnya giudak tuh memiliki berat kurang lebih 5 kg, punya belalai seperti gajah, dan juga menjadi salah satu hewan dengan umur terpanjang. Guidak tuh sering kalian temukan di beberapa makanan seperti sushi mirugai, guidak aglio olio, dan guidak avocado salad. Biasanya sih satu kerang tuh bakal dijual dengan harga sekitar Rp500.000 gitu guys. Jadi walaupun memiliki bentuk yang aneh dan juga menggelikan, tapi makanan ini guys sebenarnya cukup populer juga. Cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.